Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan seorang nabi dan pengikutnya, Bapak Ibu. Lalu kata Rasulullah, pengikutnya kurang dari 10. Lalu kemudian ada juga seorang nabi yang tanpa pengikut, kata Rasulullah. Lalu kemudian ditampakkanlah segerombolan orang yang banyak, kata Rasulullah, dan aku kira itu adalah umatku. Ternyata salah, dikatakan kepada Rasulullah itu adalah umatnya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk melihat ke ufuk. Ternyata umat beliau ini banyak sekali umat beliau, dan dikatakan bahwa di sana adalah ada 70.000 orang dari umat Rasulullah yang tanpa hisab langsung masuk surga, Ibu. Nggak ada sisa-sisaan sedikit pun. Berapa tadi? 70.000 orang. Nah, 70.000 orang ini disebutkan dalam sebuah hadis juga akan membawa berapa kira-kira? 70.000 orang lagi. Oh, banyak berarti ya. Kalau kita hitung-hitung di sini disebutkan bahwa kurang lebih ya, jika kita jumlahkan dia akan mencapai 4,9 miliar. Ya. Maksudnya itu satu orangnya satu yang bawa, Bu. Satu orangnya membawa 70.000 ya. Makanya ditotalkan jadi berapa? 4,9 miliar. Itu umatnya Nabi Muhammad yang tanpa hisab. Buat siapa? Ketika Rasulullah menjelaskan demikian, ada 70.000 dari umatku ya yang tanpa hisab langsung masuk surga. Beliau langsung masuk ke kamar. Akhirnya para sahabat berbincang-bincang, siapa ya kira-kira orang yang masuk surga tanpa hisab itu? Oh, mungkin sebagian dari mereka mengatakan orang yang baru masuk, yang Islamnya dari lahir sampai dia meninggal. Kata sahabat, karena kita kan jahiliyah dulu katanya. Baru setelah umur sekian kita masuk Islam. Mungkin itu kata para sahabat. Akhirnya Rasulullah keluar dan menjelaskan kepada para sahabat. Setelah para sahabat berbincang-bincang itu ya, apa yang kalian bicarakan, kata Rasulullah. Lalu kemudian singkatnya Rasulullah menjelaskan bahwa orang masuk surga tanpa hisab itu indikatornya ya, ciri-cirinya adalah orang yang tidak mempercayai ramalan-ramalan. Ya, betul. Misalkan ada juga orang yang tidak percaya kepada hari sial. Jadi di Islam Bapak Ibu ya, tidak ada hari sial. Semua hari itu berkah. Dan tidak ada sholat penolak sial, enggak ada. Ya, biasa saja Bapak Ibu ya, hari sama saja. Semua hari baik, walaupun ada namanya juga rajanya hari apa? Benar ada kan hari Jumat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling penting adalah tidak ada hari sial. Jadi kalau ada yang mempercayai tatoyur ya, seperti orang-orang terdahulu itu Bapak Ibu, kalau mereka berburu, kalau misalkan burung dia lewatnya dari kiri, berarti sial katanya. Kalau burung itu dia terbang dari dia ke kanan, berarti itu keberuntungan. Akhirnya mereka semangat untuk berburunya. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan hadiah yang tadi yang kita bacakan, masuk surga tanpa hisab. Apalagi percaya kepada dukun, nggak bakal kata Bapak Ibu. Pasti dihisab ya, pasti mendapatkan siksaan. Begitu juga dengan konsekuensinya. Syirik gitu ya Bu. Barang siapa yang percaya sama dukun, walaupun si dukun ini zaman sekarang mah banyak yang berpenampilan seperti kiai. Banyak, intinya apa Ibu? Ibu kalau misalkan berobat, dia gini-gini dah. Oh dulu orang tua Ibu begini-begini, udah dukun itu. Oh di sini ada jin 5 Bapak Ibu, oh di sini 3, udah dukun. Walaupun dia pakai sorban, ya
Ibu harus ini, harus dipindah penyakitnya lewat ayam. Dukun tuh ibu. Ya, dilihat di ayam penyakitnya bisa. Oh, ibu harus dimediumisasi dulu. Kenapa ibu berpenyakit gini nggak sembuh-sembuh? Kita pakai jin dulu bapak ibu ya katanya. Dipindah ke orang, jinnya dipindah ke tubuh orang. Set. Apa sih sebenarnya penyakit ibu ini? Dijawab sama jin tersebut. Dukun itu bapak ibu. Walaupun dia pakai sorban, jangan percaya. Ibu percaya dengan hal demikian, syirik namanya. Oh, di dagangan ibu saya lihat ada jin 4 orang, kecil-kecil gitu. Makanya dagangan ibu itu nggak laku-laku. Udah dukun itu bapak ibu. Bukan ustadz, dukun. Ya, itu ya. Jangan percaya hal demikian. Makanya bahayanya. Dukun mah dulu nggak bisa berkutik di zaman Umar. Nggak bisa berkutik di zaman Umar ya. Dukun kata Umar teh. Bagaimana nasib kamu besok? Oh, nasib saya baik wahai Amirul Mukminin kata si dukun ini. Bagaimana nasib saya besok? Kata Umar. Nasibmu baik wahai Amirul Mukminin, kamu akan sehat, bisa makan, bisa gini. Benar kan? Bisa makan, bisa ini. Lalu bagaimana dengan nasibmu wahai dukun? Kata Umar. Nasibku juga baik Amirul Mukminin katanya. Kamu dusta kata Umar. Akhirnya dia dibawa dipenggal kepalanya. Zaman sekarang mah, weh, masya Allah. Anehnya kan banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Tadi malam saya dapat bisikan, ibu teh harus begini-begini supaya sembuh. Ibu teh harus bikin nasi di kepal, lalu pakai asin, wadahnya jangan pakai wadah plastik, wadahnya jangan pakai wadah piring, harus wadah batok kelapa. Ada bu di kampung ada. Saya saksikan sendiri. Simpan di atas kubur neneknya, disimpan di atas kubur nenek, insya Allah besok sembuh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dukun ya Bapak Ibu. Tidak ada pengobatan sedemikian. Enggak ada ya. Memang kita harus ikhtiar dan tidak semua penyakit itu harus diruqyah, tidak Bapak Ibu. Kita disuruh ikhtiar ya untuk berobat ke dokter, beli ini, beli itu gitu. Enggak mungkin pindah-pindah. Saya pindah penyakit ibu ya, saya buang ke laut. Saya pindah penyakit ibu kemana? Ke kelapa misal. Penyakit ibu ya saya pindahin ke kelapa, dibuka kelapanya, buka, ternyata air kelapa jadi merah. Itu dukun Bapak Ibu, berkedok ustaz. Makanya orang-orang seperti tadi dia nggak akan menerima hadiah tadi, hadiah yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ibu sudah percaya, masuk misalkan keluar rumah, mau ke pasar, mau jualan, ternyata ada burung dara yang di depan pintu. Waduh, sial ini mah kayaknya nggak jadi deh ke pasarnya. Ibu nggak bakal nerima hadiah tersebut. Ibu pasti dihisab ya Bapak Ibu. Makanya kita pentingnya belajar hadis teh. Kata Rasulullah, tidak ada barang siapa yang menganggap ada saja satu hari sial, maka itu adalah bentuk tatoyur. Ketahuilah kata Rasulullah, tatoyur itu adalah termasuk kesyirikan. Sekarang mah nggak boleh Bapak Ibu ya. Ibu juga nggak boleh percaya 3 hari itu roh cucu saya di sana di pintu. Nggak boleh seperti itu. Rohnya pulang, kasihan disediain makanan. Siapa yang makan Bapak Ibu? Nggak ada yang makan. Tadi yang kita baca tadi terakhir kan, jangan katakan orang yang meninggal itu mati, tetapi mereka hidup. Ayat nama benar, pemahamannya yang keliru. Makanya pentingnya kita baca hadis. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan dibaca hadis selanjutnya. Ibu Iis ya. Sip, ini buat ibu yang masih sering takut sama jin. Jin mati apa tidak? Mati. Manusia mati apa tidak? Mati. Jadi jin dan manusia sama-sama mati. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita analogikan dunia jin, ini saya sering sekali sebutkan, saya sering sekali jelaskan supaya Ibu tidak takut lagi sama jin. Kalau jin sudah menampakkan diri ke alam dunia, itulah selemah-lemahnya jin. Ibu jangan lari, Ibu jangan takut. Permainan jin itu luar biasa. Dia bisa berubah dalam bentuk apapun Bapak Ibu. Kalau misalkan jin di Indonesia, Ibu tahunya hantu di Indonesia hantu apa saja? Pocong. Maka jin itu akan berubah jadi pocong. Tidak mungkin dia berubah jadi vampir. Vampir di mana vampir? Di Cina kan vampir tak gitu Bu ya. Dan nggak mungkin.
Ibu melihatnya sundel bolong. Ya karena di Indonesia kita lihatnya di film kan sundel bolong. Akhirnya jin itu dia berubah jadi sundel bolong. Akhirnya ibu teh takut. Ibu nggak usah takut. Sekali lagi ya, kalau ada jin menampakkan diri, oh Pak Ustadz saya lihat jin teh di pojok katanya putih-putih, rambutnya putih. Ya itu hantu Indonesia. Makanya jin menyerupai hal itu. Nah, kalau dia pokoknya menampakkan diri Bapak Ibu, tidak usah takut. Itulah di mana saat paling lemahnya jin, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kasih contoh. Ibu kalau misalkan bawa parang yang panjang, lalu kemudian ibu berkelahi di dasar laut dengan ikan hiu, siapa yang menang? Hiu atau ibu? Hiu yang menang. Sekarang kita balik pertanyaannya. Ibu bawa cutter, lalu kemudian hiunya ada di depan, di lapang. Siapa yang menang, ibu atau hiu? Hiu yang menang? Masa hiu yang menang Bapak Ibu? Iya di darat, di lapangan ini tuh. Nah, hiu ya. Terus ibu bawa cutter, nggak usah bawa parang. Ibu berkelahi, mana yang menang? Kita kan yang menang kan ibu-ibu yang menang bawa cutter. Ibu tinggal ke pinggir aja, seret. Ibu ke pinggir lagi, seret. Ya hiu nggak bakal bisa berenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan alamnya. Itulah perumpamaan jin dengan manusia. Jadi ibu nggak usah takut. Apalagi ada yang kesurupan, ibu takut. Ibu misalkan kalau ada yang kesurupan bawa golok, itu bukan kesurupan jin Bapak Ibu, itu stres. Ingat ya sekali lagi, kalau ada yang kesurupan bawa golok, terus dia kemana-mana bawa parang dia gini, itu bukan kesurupan, itu depresi. Kalau kesurupan memang nggak mungkin seperti itu. Nah itu teh namanya apa ya, alam bawah sadar itu menguasai dia, alam bawah sadar. Karena yang ada di pikirannya itu adalah mau misalnya, jadi mau dianya. Akhirnya kan dihipnotis ya, hipnotis ya. Ada juga yang ditunggangi oleh jin. Itu Bapak Ibu. Perlu dipahami ya, sekali lagi, tidak usah takut sama jin. Apalagi ada ustadz yang menyuruh kita. Kalau kamu mau melihat jin, baca surat Al-Jin, baca surat jin. Pertanyaan sekarang saya tanya ke ibu. Ibu buat apa pengen lihat jin? Ya, jin buat apa kita mau lihat jin? Jin itu nggak ada istimewanya Bapak Ibu. Secantik-cantiknya jin, segantang-gantangnya jin adalah kepalanya besar, matanya lebih dari 1, kakinya 9. Itu paling gantengnya jin, paling cantiknya jin. Buat apa ibu pengen lihat jin? Ibu tidur kan di depan ada. Wih, kan nggak ada istimewa sama sekali ya Pak Ibu. Nah, tapi anehnya kata Ustadz sebagiannya oknum saja ya. Kalau kamu mau lihat jin, saya juga digituin Bu. Kalau kamu ingin lihat jin, baca surat jin. Coba baca di surat Al-Jin apa kata di sana. Jin, ada, benar ada jin Islam, ada. Ini kan katanya ya, kalau kamu mau lihat jin, baca surat jin. Artinya bahwa kalau ada orang yang bisa melihat jin, berarti ada jin dalam dirinya, harus ya. Bukan keistimewaan bisa lihat jin, tapi bukan. Tipu daya itu. Jin bisa memberikan satu informasi yang benar, lalu kemudian dia akan dibumbui dengan ribuan kata-kata dusta. Itu ya jin Bu. Jin akan selalu menyesatkan kita. Jin itu hanya akan membuat kalian semakin sesat. Jadi nggak usah soalin. Saya kan muridnya jin-jin semua ini murid-muridnya. Setiap malam Rabu saya pengajian. Apa? Murid-muridnya adalah jin. Buat apa? Jin ada tuan gurunya juga. Jin ada. Ada mungkinnya, ada ustadznya barangkali. Kita ngapain? Yang manusia saja banyak yang nggak bener, ngapain ngurusin jin? Coba. Gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan Ibu Ois ya. Bu Ois dibaca. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api tersebut, Bapak Ibu. Begitu juga dengan doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga membaca ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong. Tapi anehnya dikit. Sebagian kita banyak yang minta pertolongan kepada jin. Gak boleh demikian Bapak Ibu. Ya, cukup Allah jadi pelindung kita. Tempat kita meminta pertolongan, cukup ya Allah saja.
Banyaknya makanya aneh-anehnya di kita mah ya. Ketika dibelokkan misal, yang terkenal di sana itu adalah angker. Kata orang-orang harus ngedehem dulu. Harus gitu. Kalau enggak harus klakson. Kalau enggak klakson katanya nanti mobil kamu terjungkil balik. Itu sebenarnya tatayur semua Bapak Ibu. Ya, enggak boleh mempercayai hal demikian. Allah yang bisa mencelakakan kita, Allah yang bisa menyelamatkan kita, maka cukuplah kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, atau boleh juga hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibu kan sudah hafal doa ini ya? Sudah hafal kan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong. Coba kita baca hadis mah enak Bapak Ibu. Rasulullah baca doa ini. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim Bapak Ibu membaca doa hasbiyallah wa ni'mal wakil ketika beliau dilemparkan. Sampai-sampai Bapak Ibu dalam riwayat ada seorang yang buta. Seorang yang buta dia menangis. Dia menangis ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke kobaran api. Kenapa kira-kira dia menangis? Dia menangisnya karena tidak bisa ikut dengan jamaah mengumpulkan kayu bakar. Ngeri banget ya. Saking bencinya kepada Nabi Ibrahim orang yang buta ini, dia menangis. Kita kira mah dia nangis gara-gara Nabi Ibrahim dibakar. Tidak Bapak Ibu. Dia nangisnya karena tidak bisa gotong royong untuk mengumpulkan kayu itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Coba. Saking itunya. Maka ketika Nabi Ibrahim ternyata tidak bisa dibakar oleh api, karena api itu diperintahkan oleh Allah ya, untuk tidak membakar Nabi Ibrahim, ternyata banyak pada saat itu yang mangap, banyak yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu ada masalah banyak, kalau ibu ingin minta pertolongan, berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu ya, yakin ya Bapak Ibu. Karena kita mengaku beriman tapi tidak benar-benar meyakini. Kita disuruh ya dalam Al-Qur'an begini-begini, tapi kita tidak meyakini. Makanya kita harus dipertanyakan ini keimanan kita teh Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Silakan dibaca selanjutnya Ibu Om. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga orang-orang yang hati mereka itu seperti hati burung. Apa maksudnya? Kalau burung Bapak Ibu ya, kalau burung itu dia pergi pagi harinya, lalu kemudian sorenya dia balik dalam keadaan kenyang, temboloknya itu penuh. Maksudnya adalah bertawakal. Kita makalah tawakalnya dengan burung Bapak Ibu. Burung itu bertawakal. Oleh karena di sini disebutkan bahwa akan masuk surga. Kalau orang itu hatinya seperti hati burung, maksudnya adalah hati orang yang bertawakal, tidak takut dengan kekurangan rezeki. Burung saja bisa nyari rezeki, bagaimana dengan kita manusia yang mulia ini? Cicak loh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tingkatan-tingkatan tawakal Bapak Ibu, Ibu lihat ya cicak. Cicak bisa terbang tidak? Tidak bisa ya? Nyamuk bisa terbang tidak? Sekarang siapa yang mendekati cicak? Nyamuk apa cicaknya yang mendekati nyamuk? Nyamuk kan ya. Kebanyakan nyamuk yang datang, makanya hap kan itu dilahap itu. Itulah bentuk perumpamaan orang yang bertawakal. Burung itu tawakal. Pagi-paginya dia berangkat, pulangnya sore dalam keadaan temboloknya sudah penuh. Itulah tawakalnya burung. Tetapi di kita karena fitnahnya Masya Allah, lihat tetangga kita begini, lihat tetangga kanan begini, akhirnya merasa kurang terus. Akhirnya suami yang bawa rezeki 1 gelas beras, membawa rezeki 10.000, kita tidak syukuri. Akhirnya kita selalu dalam keadaan kufur nikmat. Jadi apa endingnya Bapak Ibu? Enggak bakal merasa puas, merasa kurang terus, padahal itu teh rezeki. Nah, itulah ya bentuk orang yang bertakwa Bapak Ibu ya. Segitu rezekinya alhamdulillah. Segini rezekinya alhamdulillah. Lihatlah bagaimana di sebuah media sosial ya Bapak Ibu. Si penjual ini
Ada yang membeli roti dia seharga 8.000. Terus rotinya harganya 1.000. Dia beli roti dia beli roti 6, Bapak Ibu. Dia beli roti 6, lalu kemudian dia berikan kepada si penjual. Si penjual mengatakan, ini kembaliannya. Oh, nggak usah. Kasih aja kepada orang-orang yang membutuhkan nanti. Lalu kemudian si penjual ini mengambil roti 4, disimpan di depan. Ada orang yang datang minta roti. Dikasihlah roti ini 4. Apa kata yang datang ini? Oh, 4 mah kebanyakan, cukup 2 saja. Kasih yang lain lagi 2-nya. Kita mah Masya Allah, mau kaya, mau miskin, kalau yang gratisan mah rebut-rebut. Ada kita mah. Kenapa? Nah itu dia, keimanan kita itu berbeda Bapak Ibu. Ketakwaan kita itu berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau orang yang bertawakal, benar-benar bertakwa dianya, tidak akan khawatir terhadap rezeki. Kalau khawatir sesekali sifat manusia, Bapak Ibu ya. Kalau khawatir terus-terusan, apalagi khawatir terhadap anak, nah perlu dipertanyakan ketakwaan kita. Kita mah masing-masing teh Bapak Ibu jalurnya beda-beda, jangan disamakan. Ya, kamu juga harus jadi guru, ya nggak bisa. Kamu juga harus begini, nggak bisa. Jalan kita itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Itu Bapak Ibu. Atur nuhun. Silakan Ibu Om dibaca hadis yang panjang. Nah ini peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabat berperang ya. Lalu kemudian ketika di perjalanan beliau berteduh. Lalu kemudian pedang beliau itu disimpan di atas. Lalu kemudian datang seorang laki-laki yang membawa pedang tersebut dan membangunkan Nabi Muhammad. Apa kata laki-laki ini? Siapa yang bisa menolong kamu sekarang? Pedang ini sudah ada di leher kamu, kata laki-laki ini. Rasulullah dengan tenangnya beliau katakan Allah. 3 kali beliau katakan Allah, Allah, Allah. Lalu kemudian laki-laki ini yang ingin membunuh Nabi Muhammad, tangannya langsung gemetar. Dilepas langsung itu pedangnya. Lalu kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah. Sekarang siapa yang menolong kamu? Kata Rasulullah. Si laki-laki ini nggak bisa menjawab. Apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Kata Rasulullah. Enggak, kata laki-laki ini. Tapi aku akan berjanji kepadamu tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Jujur dianya. Ya, ini dia hikmah daripada kita bertawakal. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertawakal Bapak Ibu. Apa itu tawakal teh? Berserah diri. Silakan Ibu Imas. Kata Rasulullah, seandainya kalian benar-benar, Ibu garis bawahi ini ya, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang diberikan rezeki oleh Allah. Di mana burung itu berangkat di pagi hari, lalu kemudian pada saat sore dia kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Kalau benar-benar bertawakal, itu saja sih garis bawahnya. Karena kita tidak benar-benar bertawakal, tidak benar-benar berserah diri kepada Allah, makanya hidup kita itu rudet terus. Setiap hari mumet tentang rezeki, tentang perut. Itu disebabkan oleh apa? Karena kita tidak benar-benar bertawakal. Orang yang tidak benar-benar bertawakal itu akan menganggap demikian Bapak Ibu. Aduh buat apa tuh punya anak banyak, susah rezekinya, dan bisa. Itu orang tidak benar-benar bertawakal. Tapi kalau orang yang benar-benar bertawakal Bapak Ibu, tidak khawatir kalau punya anak banyak. Termasuk Ustadz juga kalau takut punya anak lebih dari 2, itu perlu dipertanyakan. Kalau misalkan si Ustadz bilang begini mah 2 atau 2 rezekinya susah nanti, pekerjaan saya demikian, itu patut dipertanyakan tentang tawakalnya. Itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar bertawakal. Pertanyaannya sekarang itu adalah apakah kita benar-benar bertawakal? Itu aja sebenarnya. Kenapa kita tidak benar-benar bertawakal? Itu dia keimanan kita kurang. Tidak benar-benar yakin kepada Allah. Yakin mah yakin Allah maha segala-galanya. Tapi faktanya di kita tidak benar-benar meyakini. Tawakal Masya Allah. Orang-orang yang bertawakal itu kata Allah, fahuwa hasbuh. Akan dicukupkan dalam hatinya orang bertawakal. Cukup. Ngelihat orang rumahnya gede gini-gini, misal makanannya begini-begini, dia makanannya seadanya, dia akan merasa cukup. Itulah hakikat orang yang benar-benar bertawakal. Oleh karenanya ya, kita ngaji seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar bertawakal.
Bukan hanya sekedar tawakal lah, serahkan aja kepada Allah, bukan. Tapi kita terapkan ya dalam hati kita ini, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu orang benar bertawakal. Termasuk Bapak Ibu punten, orang yang tidak bertawakal itu adalah khawatir terhadap nasib atau masa depan anaknya. Anak teh sebenarnya milik siapa? Milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Tugas kita itu adalah mendidik dia supaya dia kenal Tuhannya, mendidik dia supaya dia bisa sholat, mendidik dia supaya dia paham tentang agama, mendidik dia supaya dia paham ini teh riba. Itu tugas kita Bapak Ibu. Selebih nama masalah rezeki, masalah yang lainnya terserahkan kepada Allah. Itu milik Allah. Allah mau membunuh mencabut nyawanya ya terserah Bapak Ibu. Tugas kita mahal demikian. Didik dia pertama, dia kenal Tuhannya. Kan banyak orang-orang sekarang kan gaul-gaul, ilmu ngaji saja Bapak Ibu, ngaji sampai SMA nggak bisa-bisa Bapak Ibu. Matematika jago luar biasa, menghitung luar biasa, bahasa Inggris Masya Allah very good bahasa Inggrisnya, ngaji baba bisa. Apakah itu tugas orang tua? Anda akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat Bapak. Oleh karenanya sebelum terlambat, ajari anak-anak kita mulai dari sekarang. Ajari Bapak Ibu. Kalau bisa, Ibu kan anaknya sudah pada nikah ya. Cucu Bapak Ibu. Ibu ajarin cucu pertama kali adalah Al-Fatihah. Maka ketika dia sholat setiap hari itu dia sholat, Ibu dapat pahalanya. Itulah yang dimaksud dengan pahala jariyah. Nah itu Bu ya. Ajari Al-Fatihah. Dia sudah baca Al-Fatihah, langsung kan Allahu Akbar, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dapat pahalanya. Ini mah Masya Allah, kecilnya nggak diajarin. Sampai SD nggak diajarin. Siapa ngajarin? Ustadz. Alhamdulillah ustadznya dapat pahala, ibu mah enggak. Oleh karenanya ibu dulu ya ajarin anak Al-Fatihah. Kalau ibu mah cucu lah. Jangan dulu orang lain Bapak Ibu. Anak dulu, nanti guru membenarkan atau menyempurnakan, tapi tetap ibu bakal dapat pahala, gitu ya. Hadis terakhir, 2 orang belum ya? Silahkan, Ibu Neni belum. Udah habis belum? Udah habis. Masih ya? Masih 15 menit lagi. Ibu Neni sama Ibu Nunung cukup lah ya. Gak perlu ibu baca sebelum tidur, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku takut kepadamu, aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Cukup, ibu baca ini saja sebelum tidur. Tapi kalau kita meninggal dunia pada saat itu juga malamnya, kita akan meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya apa coba? Bersih, nggak ada dosa. Kalau namanya fitrah ada dosa tidak? Tidak. Sederhana kan? Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Ya, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Aku takut kepadamu. Aku serahkan pokoknya semuanya kepadamu ya Allah. Lalu kemudian ibu baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa amun. Ibu tidur. Pada saat itu ibu meninggal. Ibu meninggal dalam keadaan fitrah. Bersih Bapak Ibu, aman. Sudah dipraktekkan belum? Alhamdulillah. Yang belum, mulai dari nanti malam, Ibu ya. Nanti malam mulainya. Gampang. Ulang ya. Ya Allah, aku serahkan hidupku kepadamu. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Aku takut kepadamu ya Allah. Nah, gitu saja ya. Aku minta perlindungan kepadamu. Cukup. Pakai bahasa Sunda ya Bapak Ibu. Bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda sebisanya. Saya ulang Bapak Ibu supaya paham. Aku berserah diri, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku bertawakal, aku meminta perlindungan kepadamu, aku hanya takut kepadamu ya Allah. Nah, setelah selesai Bapak Ibu segitu doang. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, lalu kemudian tidur. Ketika meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah mah sudah jelas husnul khotimah Bapak Ibu. Artinya ibu sudah nggak ada dosa lagi di hadapan Allah. Gampang kan Bapak Ibu ya? Enak belajar hadis teh. Banyak yang belum mengamalkan hal ini. Bacanya mah hayo Bismillahirrahmanirrahim wa amut bobo. Ada juga yang nggak baca langsung tepar, tambah ngorok lagi kan. Apa susahnya Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim wa amut?
Apa susahnya? Apa susahnya? Ya sambil merem aja, Bu. Ibu berbaring, simpan HP, jangan ini main tuh. Simpan HP. Sebelum tidur Bapak Ibu berbaring, simpan HP-nya, matikan, Ibu pejamkan mata, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu ya Allah. Saya serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Nah, saya berlindung kepadamu. Saya hanya takut kepadamu ya Allah. Selesai kan? Pendek banget. Pakai bahasa Sunda, mangga Bapak Ibu. Itu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lalu kemudian kalau misalkan kita tidak meninggal ya, Allah masih memberikan kita umur panjang, maka pagi-paginya kita akan pasti mendapatkan kebaikan. Itu kata Rasulullah. Itu yang patut kita imani. Udah azan ya, tidak jadi Bu Nunu nggak jadi. Sudah azan ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.